Mendengar kata Medan, apa yang terlintas di benak teman-teman? Ya, selain terkenal memiliki sifat yang keras dan tegas, ternyata Medan mempunyai suku yang penduduknya terbanyak kedua setelah suku Jawa. Bener banget nih, suku Batak menjadi salah satu suku dengan populasi penduduk terbanyak di Indonesia. Nah, selain itu masih banyak fakta menarik tentang suku Batak ini yang harus teman-teman tahu nih. Penasaran? Yuk simak ulasan Rupa Masa berikut ini. Salam hangat, Rupa Masa. Keturunan suku Manchuria. Dari sejumlah fakta dan hasil penelitian yang dilakukan Profesor Dr. Bungaran Antonius Simanjuntak, mulai dari dataran pegunungan di utara Tibet, Khmer Kamboja, Thailand, hingga tanah Gayo di Takengon Aceh, ternyata nenek moyang bangsa Batak menurutnya berasal dari keturunan suku Manchuria dari ras Mongolia. Nenek moyang orang Batak berasal dari keturunan suku Manchuria atau Manchuria yang hidup di daerah utara Tibet sekitar 7.000 tahun lalu. Etnis Batak merupakan gabungan dari beberapa suku yang ada di Sumatera Utara. Identitas masyarakat asli setempat sebagai suku Batak baru dikenal setelah tahun 1926, yaitu setelah dibentuknya organisasi bernama Jong Batak. Organisasi ini merupakan kumpulan para pemuda asal Toba, Karo, Simalungun, Mandailing, Angkola, dan Pakpak. Jong Batak dibentuk tanpa membeda-bedakan agama yang dianut. Mula jadi Nabolon. Sebelum suku Batak Toba mengenal agama, mereka menganut sistem kepercayaan religi tentang mula jadi Nabolon, yang memiliki kekuasaan di atas langit dan pancaran kekuasaannya terwujud dalam Debata Natolu. Menyangkut jiwa dan roh, suku Batak Toba mengenal 3 konsep, yaitu 1. Tondi, merupakan jiwa atau roh seseorang yang merupakan kekuatan. Oleh karena itu, tondi memberi nyawa kepada manusia. Tondi didapat sejak seseorang dalam kandungan. Bila tondi meninggalkan badan seseorang, maka orang tersebut akan sakit atau meninggal. Maka diadakan upacara mengalap atau menjemput dari sambaon yang menawannya. 2. Sahala, merupakan jiwa atau roh kekuatan yang dimiliki seseorang. Semua orang memiliki tondi, tetapi tidak semua orang memiliki sahala. Sahala sama dengan sumanta, tuah atau kesaktian yang dimiliki para raja atau hula-hula. Yang ketiga, begu, merupakan tondi orang telah meninggal yang tingkah lakunya sama dengan tingkah laku manusia, namun hanya muncul pada waktu malam. Mencari jodoh di luar marga. Perkawinan bagi orang Batak adalah suatu pranata, karena menyangkut masalah kekerabatan antara kedua belah pihak. Kerabat dari si lelaki disebut si Pempokan, Karo, atau peranak Toba. Dan kerabat dari si wanita disebut si Nereh, Karo, atau Parboru Toba. Seorang lelaki Batak sangat pantang kawin dengan wanita dari marganya sendiri, dan juga dengan anak perempuan dari saudara perempuan ayah. Jadi, perkawinan di daerah Batak bersifat eksogam, yaitu harus mencari jodoh di luar marganya sendiri. Perkawinan yang ideal bagi masyarakat Batak adalah perkawinan antara orang-orang rimpal, atau marpariban dalam bahasa Toba, yaitu antara seorang laki-laki dengan anak perempuan dari saudara laki-laki ibunya, atau cross cousin. Falsafah hidup merantau. Berdasarkan tulisan berjudul Melacak Jejak Batak di Jakarta yang dipublish di Megapolitan Kompas bulan Februari tahun 2013 lalu, ada sekitar 326.332 orang Batak di Jakarta. Jumlah ini berdasarkan sensus Badan Pusat Statistik tahun 2010. Itu masih di Jakarta. Nah, teman-teman tahu nggak sih kira-kira berapa jumlah orang Batak yang ada di Jabodetabek atau seluruh Indonesia? Selain pulau asalnya sendiri, Sumatera Utara, bisa sampai jutaan orang mungkin ya. Jadi merantau ini bisa dibilang prinsipnya orang Batak. Tidak harus ke Jakarta, ke kota manapun.
Nah, berdasarkan prinsip hidup yang membuat mereka merantau, yaitu 1. Jika sudah dewasa, harus didewasakan. Dianggap dewasa di sini jika si anak sudah lulus SMA atau berumur sekitar 17-18 tahun ke atas. Untuk anak laki-laki, pantang jika masih tinggal dengan orang tua. Hal inilah yang menyebabkan mereka pergi merantau. Yang kedua, karena pekerjaan itu bukan petani dan nelayan saja. Sejatinya orang Batak berasal dari wilayah Danau Toba, di mana sebagian besar profesi mereka adalah petani, nelayan, dan tentunya pedagang menjual hasil tangkapan dan panen mereka. Sebaik-baiknya profesi di sana adalah menjadi PNS, guru, polisi, atau tentara. Yang ketiga, mengikuti jejak pendahulu sebelumnya. Sifat mengikuti ini memang naluriah dimiliki setiap orang. Mereka yang memiliki keluarga yang sudah sukses di tanah perantauan akan semakin kuat tekadnya untuk merantau. Mengikuti jejak pendahulunya, satu orang sukses, yang lain akan ikut. Orang tua akan mengirimkan anak-anaknya ke perantauan. Banyak jadi pengacara. Tak hanya terkenal dengan masyarakatnya yang memiliki suara-suara emas, suku Batak juga terkenal karena bisa menghasilkan putra daerah sekaliber Hotman Paris yang merupakan pengacara dengan penghasilan tertinggi di Indonesia. Selain soal batu persidangan, sebenarnya ada alasan lain mengapa banyak orang Batak berprofesi sebagai pengacara. Salah satunya adalah budaya koyo, atau jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah kebiasaan berargumen atau bersilat lidah. Tradisi ini muncul dari kebiasaan orang Batak yang suka nongkrong bareng dan membahas banyak hal. Ditambah dengan watak orang Batak yang keras, mereka pun berani untuk mempertahankan argumennya setiap kali adu pendapat. Hal ini tentu cocok untuk diterapkan dalam profesi pengacara yang memang harus pandai berargumen. Meski tentu saja harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi karena budaya ini, banyak orang Batak yang akhirnya percaya diri untuk merintis karir sebagai pengacara. Nah, itulah tadi beberapa fakta menarik tentang suku Batak. Gimana nih pengetahuan teman-teman? Tentunya sudah semakin bertambah, bukan?